Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ketua Kelas Safiul selamat pimpin. Suara siap. Suara mati mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak masuk ya? Ya, yang tidak hadir? Adrian. Dan mana? Sakit. Ada yang izin. Kalau banyak yang sakit, berarti harus jaga kesehatan. Apalagi sebentar lagi sudah ujian. Ya. Harus jaga kesehatan. Minggu lalu kita sudah ke pertemuan 1 dengan pembelajaran model project learning atau PJBL ya. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Ada kompetensi pengetahuannya masih sama ya. Mendeskripsikan proses pembuatan produk dengan bahan dasar limbah kulit pisang. Kemudian keterampilannya mendesain atau merancang. Kalian merancang produk dengan bahan dasar limbah kulit pisang secara kreatif. Sudah aku jelaskan di minggu lalu bahwa kalau PJBL itu adalah pembelajaran berbasis proyek berdasarkan masalah ya. Nah, masalahnya itu yang timbul di dalam ada di lingkungan kita. Ya. Oke, proyek wirausaha sekolah ya, itu pakai daging pisang dibuat jadi keripik. Jadi sampahnya sisanya siapa sih? Kulit. Ya kulit pisang ya. Kulit pisangnya. Nah, itu kita olah jadi berdasarkan masalah. Nah, tuntutannya apa? Jadi kalian itu bisa gimana sih? Bisa kreatif untuk membuat produk. Jadi muncul ide-ide, ya. Kalau muncul ide-ide, bisa tahu apa aja sih kreatif dengan cara apa buat produknya itu. Kira-kira yang ada yang membuat buku, kalian sudah dicari ya. Ya. Nah, itu kalian berarti harus apa yang dilakukan? Harus pertama itu kalian mengamati dulu, kemudian mengeksplor, mencari tahu bisa dibuat apa ya. Nanti hari ini kita akan presentasi dari apa yang sudah kalian rencanakan, apa yang sudah kalian eksplor, apa yang sudah kalian temukan dalam mesin pencarian. Yang akan nanti dihasilkan. Oke, itu dari itu. Nah, sekarang sintak yang hari ini yaitu melaporkan temuan proyek. Nah, apa sih? Kalian menyusun laporan desain produk dengan bahan dasar kulit pisang sudah ya? Kemudian membuat bahan presentasi sudah juga ya? Oke, dan yang ketiga mempresentasikan hasil rancangan desain produk dengan bahan dasar kulit pisang. Nah, kita presentasikan ada 4 kelompok ya nak ya? Ya, 4 kelompok. Kita panggilkan kelompok 1, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, maju semangat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang limbah kulit pisang. Kenalkan, nama saya Muhammad Irli Samudra, yang dipanggil Firly. Saya Nado sebagai operator. Rumus masalah bagaimana pembuatan pupuk organik cair dari limbah kulit pisang yang tidak dimanfaatkan. 2. Tujuan proyek untuk mengetahui cara pembuatan pupuk organik cair dari limbah kulit pisang yang tidak dimanfaatkan. 3. Manfaat proyek. Hasil penelitian Namila dan Pratiwi 2019 menunjukkan bahwa limbah kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk karena kulit pisang memiliki banyak kandungan seperti protein dan fosfor. Selain itu juga mengandung unsur mikro Ca, Mg, S, Na, dan Zn. Ya, itu gambarnya ya. Iya. Gambar alur kerja seperti tadi. Iya. Video udara pada pembuatan desain proyek atau hal yang tertentu. 1. Sewaktu mencari informasi, banyak informasi melalui internet yang tidak benar atau hoax. Juga sulit mencari informasi yang sesuai dan atau benar. Dari kelompok 1, yang dari kelompok lain ingin bertanya. Mana mengolah limbah kulit pisang? Pertama, cuci limbah kulit pisang yang telah dikumpulkan. Terus kedua, kulit pisang yang ditimbang sebanyak 400 gram kemudian dipotong-potong dengan menggunakan gunting. Tambahkan 1 liter air atau air cucian beras.
jadi setelah itu Kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender. ya, bedanya Dihalusin. masukkan ke tabel itu ya. Sudah. Selanjutnya masukkan ke bumbunya sudah halus. Kok bilang kok? Yang udah di blender, kulit pisangnya dikasih air gula 200 ml, air kelapa 200 ml, dan Yakult 1 botol per 65 ml ke dalam toples yang ada tutupnya. Ya. Kemudian aduk hingga merata. Biarkan selama 10 hari hingga bau asam menyerupai tapai. Nanti melihatnya kalau sudah jadi, kalau melihatnya itu ada apanya nak? Reaksi ya. Asam Bau. hingga bau asam menyerupai tapai. Kalau bau asam menyerupai tape itu ada apa sih nak kira-kira? Apa? Iya, mengalami reaksi fermentasi. Good, kelompok 1 selanjutnya kelompok 2. Siapa kelompok 2-nya? Ya. Rumus masalah, apakah kulit pisang bisa dijadikan pupuk organik cair dan bagaimana caranya? Manfaat proyek. Kalian harus menghargai dengan perbedaan kulit pisang memiliki potensi yang baik dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk organik. Alat dan bahan. Alat: timbangan, blender, botol, wadah, traporan. Bahan: kulit pisang seberat 500 gram, gula merah seberat 1 kg, dan cucian beras 1 liter. Buatnya susah loh. Prosedur urutan bagaimana langkah-langkah proyek akan dilakukan. 1. Pembuatan pupuk organik cair. Timbang kulit pisang sebesar 500 gram, lalu haluskan kulit pisang menggunakan blender. Tambahkan gula merah sebesar 1 kg dan cairan cuci beras sebanyak 1 liter. Diperoleh dari 0,5 kg berat yang dicuci dengan air sebanyak 1 liter. Sebagai nutrisi, aduk hingga merata. Masukkan bahan dan nutrisi ke dalam botol fermenter, biarkan 14 hari. 1. Mencari informasi masih terdapat banyak hal yang belum tahu artinya sehingga sulit untuk memahami. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, saya dong. Fungsi air gula. Gula sebagai nutrisi. Sebagai nutrisi. Gula. Tepuk tangan untuk nomor 1. Ibu tanya, gula itu di dalamnya mengandung siapa sih nak? Glukosa. Kasih tepuk tangan buat Brian. Ya, jadi glukosa dari gula itu sebagai nutrisi ya. Sehingga membantu pupuk organik cair nanti untuk menyuburkan tanaman. Kan itu diaplikasikan ke tanaman ya? Ya. Oke, good. Proyek menjadikan hingga kulit pisang sebagai pos hidup tanaman. Seorang medis. 4. Alat dan bahan. Alat: ember, pisau, termometer pengukur suhu, timbangan digital, batang pengaduk. Bahannya kulit pisang 5 kg, yang sekitar 4, air bersih 7 liter, gula 400 gram. Rencana proyek. Prosedur urutan bagaimana langkah-langkah proyek akan dilakukan. Pembuatan larutan media pupuk. Gula 400 gram dimasukkan ke dalam ember. Kemudian ditambahkan air bersih, air sumur sebanyak 7 liter. Kemudian aduk bahan tersebut hingga rata. Setelah itu masukkan biopsifika E4, sampah organik. Sampah organiknya siapa nak? Sampahnya? Yang kamu pakai itu siapa? Pisang. Ya, oke. Terus? Diracang, kulit pisangnya diracang. Dia apa, dia apa? Oh. Terus fermentor. Fermentor itu apa nak? Wadahnya ya? Wadah kamu bukan? Ya. Ya, ember tadi ya? Ya. Ya, terus? Fermentasi 21 hari itu kayak nunggu Ya, terus? pupuk organik cair. Oke. Terus? Terus 7. Kendala pada pembuatan desain proyek Haris dan Paula. Informasi yang didapatkan melalui internet terlalu banyak sehingga bingung untuk memilih lokasi yang benar. Oke, ya boleh. Ada yang ditanyakan? Kenapa dikasih E4? Proses pembuatan pupuk cair alami memakan waktu 6 bulan hingga setahun tergantung bahan yang digunakan. Oleh karena itulah saat ini telah banyak dikembangkan produk bioaktivator, agen di dekomposer yang diproduksi secara potensial untuk meningkatkan kecepatan
produksi itu namanya adalah EM4. Jadi seperti cairan. Jadi waktunya itu lebih cepat, kemudian meningkatkan kualitas produk akhir. Jadi ternyata kalau ditambah EM4, nanti pupuk organik cairnya dikasih ke tanamannya lebih bagus, bunganya lebih tumbuhnya lebih bagus, buahnya juga hasilnya lebih bagus ya. Nah, itu yang kelompok ini lakukan. Jadi good job buat kalian semua ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 yang sudah merencanakan atau merancang dari Awal. ya, dari kemarin sudah kita Dari pengamasannya. ya, sampai searching. Nah, ternyata banyak sekali yang kendalanya itu sulit menemukan informasi. Banyak yang ya. bohong Bu di internet. Ya, Tadi Pak. banyak yang bohong, banyak yang Saya masuk kena virus Bu. ya, banyak yang hoax ya. Iya. Gimana caranya untuk mengetahui supaya dia tidak hoax? Gimana caranya? Ya. Sumber yang benar. Iya, sumber-sumbernya yang benar. Biasanya sumber yang benar apa nah? Dari mana? Apa? Forum Wikipedia. Good, yang kuat berarti yang telah melakukan penelitian. Dari prakteknya langsung ya Bu. Biasanya dia telah melakukan penelitian, ya. Penelitian itu di mana dia dipost di jurnal-jurnal. Ya. 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 Kemudian biasanya ada daftar pustakanya dari artikel itu, ya. Bukan yang cuma tulis ini adalah, pasti bawahnya daftar pustaka. Sudah sering lihat ya yang gitu ya? Ya. Kalau dia daftar pustakanya dapat diakses lengkap, nah itu biasanya adalah yang jarang sekali dari hoax ya. Kita bahas ya. Kenapa dibuat pupuk organik cair? Tentu yang pertama kita harus tahu kandungannya dari kulit pisang dulu. Iya, Bu. Ya. Ternyata kulit pisang itu banyak sekali kandungannya yang sudah Manfaatnya. kalian ya Tanaman banyak. kandungannya itu yang sudah kalian searching, ada karbohidrat, protein, fosfor, apalagi kalium, nitrogen, apalagi Mg tadi ada yang baca, Zn, ya, natrium, ya, nitrogen, ya, Satu tadi. Zn ya, oke. Kandungannya itu ternyata bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman budidaya, ya. Jadi bisa dibuat pupuk organik cair. Nah, terus kita belajar ini apa sih kaitannya proyek kita ini? Kalian harus dari pengetahuan yang sebelumnya. Apa sih yang kalian sudah dapat? Yang pertama, materi di SMP sudah pernah belajar tentang pencemaran lingkungan ya. Ya. Perubahan materi dan pemisahan campuran ya dengan berbagai cara. Nah, perubahan materi ini kalian semua tahu adalah perubahan fisika dan kimia. Salah satunya ini reaksinya apa ini? Reaksi apa nih yang kalian buat semuanya? Reaksi kimia Bu. Iya, reaksi kimia apa? Itu asam. Reaksi apa nah? Tadi kan Pembusukan, bau. iya, pembusukan. Terus Bau. seperti jadi tape ada apa sih? Berubah warna. Gas. Ada gasnya. Jadi reaksi apa? Fermentasi. Nah, setelah ini ada soal post test, silakan diisi. Kemudian untuk refleksi yang di depan, tulis di belakangnya, nanti ibu minta satu orang maju. Ya. Hari ini Ibu. saya dapat memanfaatkan limbah sampah kulit pisang dapat diolah menjadi pupuk organik cair. Apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Oke, sangat menyenangkan alasannya. Alasannya karena Bisa bicara, bisa kepo. belajar presentasi. Oke, bisa belajar presentasi. Kita bersama. Proyeknya itu bisa memacu Brian untuk tampil di depan untuk presentasi ya. Ya. Oke, good. Jadi masing-masing bisa merefleksi diri ya. Ya, saya bisa apa dari belajar hari ini melalui proyek? Saya bisa menentukan apa? Ya, oke, good. Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Ada. Ya. Ibu refleksi untuk kelompok kayak kelompok 1 sudah bagus ya, dari apa tulisannya, kemudian apa yang dicari, ya, kemudian detail kata-katanya. Cuman waktu temannya presentasi sering banyak tertawa, tidak mau mendengarkan Tapi kami temannya mengerti Bu apa yang presentasi. dibahas Bu. Ya, kelompok 2 sudah
ganti-ganti bisa nggak Bu? Kamu nyarinya apa pisang kepok? Nah, Ya, kamu cari sumber-sumber lainnya selain pisang kepok, pisang apa kulitnya yang Pisang bisa kepok, ya. digunakan buat ojek. Tapi kan pisang general, semuanya kan bisa kan? Maksudnya semua jenis pisang punya manfaatnya masing-masing. Pisang diurutkan bagian nama proyek dalam proyek untuk melakukan E4. Ya, berarti kamu cari di melalui sumber-sumber itu apa aja bahannya, kemudian alat